Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng aku, Dianti Aziz di sini. Nah, di video kali ini kita Q&A dulu. Karena kemarin beasiswa LPDP tahap 1 di tahun 2024 ini baru saja dibuka, jadi banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke aku, baik melalui DM, WA, maupun grup-grup mentoring untuk beasiswa gitu guys. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja ya kita masuk sesi Q&A-nya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Aku bacain dulu ya. Pertanyaan pertama, apakah boleh ongoing mendaftar LPDP? Oke, jadi sebelum aku menjawab pertanyaan ini, aku mau jelasin dulu guys. Ongoing itu adalah ketika kita sudah kuliah S2 ataupun S3, lalu kita mau mendaftar LPDP. Nah, itu namanya kita ongoing, sudah menjalani masa studi perkuliahan. Nah, untuk kebijakan baru nih di tahun 2024 ini, kamu yang sudah kuliah ongoing, baik S2 maupun S3, masih punya kesempatan untuk bisa mencoba seleksi beasiswa LPDP ini. Tahun lalu kan nggak boleh ya, mahasiswa ongoing itu tidak boleh mendaftar LPDP. Jadi kalaupun kita daftar, itu kita bakal di blacklist dan tidak lulus. Nah, untuk tahun ini dibebasin nih, boleh nih kamu yang ongoing untuk daftar. Tapi dengan catatan ketika nanti kamu lulus beasiswa LPDP ini, maka kamu diwajibkan untuk mengundurkan diri dari perkuliahan yang sudah kamu jalani sebelumnya. Jadi kamu harus mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru dari awal dan memulai perkuliahan baru awal di semester 1. Lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ada yang tanya, Kak, katanya kalau punya LOA peluangnya lebih gede ya keterimanya. Perihal LOA ini memang menjadi apa ya, buat teman-teman tuh kayak wah kayaknya mending LOA nih. Nah, untuk pertanyaan ini jawabannya adalah aku sih nggak bisa ngasih referensi lebih banyak mengenai apakah LOA ini akan membuka peluang kamu lebih luas. Itu kayaknya hanya yang di atas sih yang lebih tahu. Kalau untuk aku, LOA ini aku jadikan salah satu privilege aku untuk bisa skip salah satu tahapan dari tes seleksi beasiswa LPDP. Kalau biasanya nih yang non LOA kita harus melalui 3 tahapan tes, yaitu administrasi, TBS, dan juga substansi. Nah, untuk kita yang memiliki LOA, kita itu punya privilege-nya ketika kita lulus seleksi administrasi, maka kita bisa langsung masuk ke dalam tahap tes substansi. Jadi nggak usah lagi tuh kita ikut tes TBS, artinya udah skip ya satu tahapan dari seleksi beasiswa LPDP ini. Terus kalau untuk dibilang peluang lulus nggak lulusnya itu apakah berpengaruh? Kalau menurutku sih tidak ada pengaruhnya sama sekali. Karena apa? Karena dari tahun-tahun sebelumnya dan juga di angkatannya aku waktu tes gitu, banyak banget juga teman-teman yang punya LOA tapi ternyata tidak lulus, dan banyak juga nih teman-teman yang tidak punya LOA tapi ternyata lulus guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini ada pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Kak, izin bertanya terkait dokumen persyaratan LPDP. Ada ketentuan harus scan atau boleh foto convert PDF, yang penting terbaca gitu nggak Kak? Nah, untuk pertanyaan ini jawabannya adalah boleh banget ya. Kalian boleh scan, boleh fotokopi. Kalau aku kemarin itu scan pakai aplikasi ya, jadi bisa diterima asalkan memang ijazah kita atau berkas-berkas kita itu asli. Baik itu kalian mau gunakan yang asli ataupun fotokopian yang ada legalisirnya itu boleh. Lanjut ke pertanyaan keempat. Ini pertanyaan berkaitan dengan rekomendasi. Di sini ditanyain, Kak izin bertanya, misalkan dosen menghendaki tanda tangan digital, nanti yang diupload ke web LPDP, apakah boleh langsung PDF tersebut atau perlu dalam bentuk scan dulu? Terima kasih. Ya, kembali kasih. Jadi untuk pertanyaan ini, kalian bisa menggunakan tanda tangan digital maupun tanda tangan basah. Kalau aku kemarin, dosenku membubuhi tanda tangan digital yang bentuknya e-sign ya, jadi bukan barcode gitu, dan itu diterima kok sama LPDP selama rekomendasi kita itu asli dan benar ditandatangani oleh dosen ataupun orang yang merekomendasikan kita. Lanjut ke pertanyaan kelima. Maaf kakak, izin bertanya terkait instansi di surat rekomendasi.
Kampus asal saya sempat melakukan perubahan nama dari sekolah tinggi menjadi universitas. Apakah di bagian instansi surat rekomendasi diisi dengan sekolah tinggi ataukah ikuti nama perubahan kampus sekarang? Nah, kalau menurut aku sih, karena ini hanya untuk pembubuhan di rekomendasi saja, maka boleh digunakan nama universitas yang sekarang. Karena kan yang penting itu benar ya adanya perubahan nama. Nanti kan ketika dicek juga itu kelihatan bahwa oh iya dulunya sekolah tinggi, sekarang sudah universitas. Jadi nggak masalah sih kita gunakan nama yang sekarang universitas untuk instansi di surat rekomendasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Nah, pertanyaan keenam, pagi Kak Dianti, aku mau tanya, kalau dosennya udah pensiun PNS tapi tetap masih ngajar di kampus sampai sekarang, apakah masih boleh memberikan rekomendasi atau apakah masih boleh minta rekomendasi dari beliau atau udah nggak bisa? Oke, jawabannya adalah masih boleh ya guys. Jadi untuk rekomendasi beasiswa LPDP ini, kalian itu bisa dapatkan nggak hanya dari dosen, tapi bisa jadi dari tokoh masyarakat juga, ya, dari praktisi. Jadi di persyaratan hanya dituliskan bahwa rekomendasi ini bisa diberikan oleh akademisi maupun tokoh masyarakat yang berpengaruh di lingkungan kita. Jadi kalau misalnya kita kemarin nggak bisa dapat dari dosen di kampus, boleh pakainya dari tokoh masyarakat yang kenal banget dengan kita, yang bisa merekomendasikan kita dan tahu kapasitasnya kita di mana, seperti itu. Nah, kalau tadi ditanyakan boleh nggak, misalnya dia udah nggak PNS lagi tapi dia masih ngajar, boleh. Jadi nggak harus PNS juga guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketujuh. Kakak mau bertanya terkait surat rekomendasi, apakah bisa diisi langsung di Word oleh dosen? Yaps, benar banget. Jadi surat rekomendasi itu boleh diisi langsung sama dosen kalian di format Word ya, yang misalnya di format Word yang kalian dapatkan dari LPDP. Yang penting nanti kalian langsung masukin aja nama, identitas, biodatanya kalian, lalu kirimkan ke dosennya kalian agar dosen sisa memberikan keterangan rekomendasi di kolom rekomendasi beserta membubuhi tanda tangan. Jadi itu akan memudahkan dosen kita. Oke, kita lanjut masuk ke pertanyaan yang ke-8. Kalau buku rekomendasi untuk belajar TBS, kira-kira apa ya Kak? Apakah Bappenas atau ada yang lain? Nah, kalau aku sih kemarin belajarnya pakai buku TBS yang kayak gini ya guys. Terus banyak-banyak juga belajar melalui YouTube. Jadi di YouTube tuh banyak banget channel-channel yang membahas mengenai latihan-latihan soal TBS. Kalian juga bisa belajar lewat situ. Atau kalaupun kalian juga punya buku TPA Bappenas, itu bisa juga kok belajar dari situ. Karena model-model soalnya tuh ya sejenis ya, hampir-hampir mirip walaupun memang berbeda gitu. Tapi secara basic kalian bisa pelajari ilmu dasarnya dari buku TPA Bappenas tersebut. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ke-9. Nah, di pertanyaan yang ke-9 di sini ditanyakan, passing grade agar lolos atau juga tergantung dengan prodi yang diambil. Oh, maksudnya di sini menanyakan passing grade untuk TBS. Nah, kalau untuk TBS tiap tahun, bahkan tiap tahap per tahunnya nih, tahap 1 dan tahap 2 itu biasanya beda-beda guys. Kalau aku ya, aku kan pernah ikut tuh di tahap 1 2023 dan tahap 2 2023. Namun di tahap 1 aku mengikuti tes TBS ini. Nah, kalau untuk di tahap 1 aku itu passing grade baru diketahui ketika kita pengumuman hasil seleksi TBS. Jadi hasil pengumuman di bawah langsung ada passing grade-nya. Dan untuk di zamanku ya, tahap 1 2023 itu passing grade untuk afirmasi 90, lalu passing grade untuk targeted PNS TNI Polri itu 120 dan passing grade reguler itu 150. Untuk tahap 2 aku kan ikut lagi nih karena tahap 1 aku gagal tuh di TBS. Jadi aku ikut lagi di tahap 2 karena aku punya LOA. Jadi aku tidak mengikuti seleksi TBS lagi guys, seperti yang aku bilang di awal tadi. Dan aku kurang tahu berapa passing grade-nya waktu tahap 2. Kemungkinan di tahun ini itu juga akan berbeda, bisa jadi naik ataupun turun, itu hanya pihak LPDP yang tahu.
Lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Mohon izin Kak meneruskan. Kebetulan kan di Indonesia untuk prodi saya baru 2 universitas yang masuk dalam daftar list LPDP. Jadi untuk pilihan ketiga, apakah lebih baik ditulis sama atau prodi lain tapi masih di rumpun kesehatan? Terima kasih Kak. Nah, kalau yang untuk ini sih, kalau kalian non LOA kan kalian tuh bisa disuruh milih 3 ya, 3 universitas tujuan. Kalau misalnya hanya 2 nih yang baru ada prodi tujuan kalian, satunya itu kalian nggak tahu nih mau kemana, tapi ada nih prodi lain yang serumpun gitu. Kalau menurut aku secara pribadi lebih baik kalian utamain kampus utama dulu, misalnya 1-2 kampus utama, 3-nya tuh yang kampus keduanya. Jadi hanya 2 kampus tujuan itu. Karena apa? Supaya kita tuh kelihatan tuh bahwa kita memang ya fokus, bener-bener kita tuh pengen di prodi itu gitu kuliahnya, karena ada mata kuliah yang begini yang memang kita pengen dapat ilmunya. Kalau misalnya beda gimana? Ya boleh juga sih, misalnya 1 di universitas pertama yang ada prodinya, 2 di universitas kedua yang ada prodinya, terus ketiga di universitas lain yang tidak ada prodinya tapi ada yang ada yang serumpun mengenai kesehatan gitu. Ya nggak masalah juga, cuman kalian harus persiapkan nanti jawabannya ketika kalian masuk tahap tes substansi, karena setiap yang kalian tuliskan di formulir pendaftaran itu akan dikonfirmasi saat tes substansi nanti guys. Jadi harus siapin jawabannya ya. Kenapa? Jangan sampai ini jadi jebakan nih, jadi bumerang buat diri kita sendiri. Bahkan kalau misalnya kita taunya cuma 1 aja dan kita yakin akan lulus di 1 universitas itu, kita nggak pengen tuh daftar di universitas lain, nggak masalah juga dari 1, 2, 3 itu kita tuliskan di 1 universitas yang sama. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Izin bertanya Kak, apakah nanti si perekomendasi akan memverifikasi lewat email bahwa benar ia merekomendasikan si anak tersebut? Nah, kalau masalah ini verifikasi ini hanya pihak LPDP sih sebenarnya yang tahu gitu ya. Jadi tugas kita hanya meminta rekomendasi, si perekomendasi memberikan kita rekomendasi dan kita gunakan untuk mendaftar LPDP. Masalah nanti diverifikasi atau tidak itu dari pihak LPDP-nya langsung, dan ada kemungkinan juga kalau misalnya LPDP lagi random aja nih mau ngecek gitu ya, ini asli apa enggak, bisa jadi punya kita yang diverifikasi gitu kan. Jadi ya saran aku gunakan surat rekomendasi yang benar-benar kita dapatkan dari si perekomendasi ya, jangan buat yang palsu. Nanti kalau pas kena yang diverifikasi itu punya kita, waduh amsyong tuh, bisa di blacklist nih kamu sama LPDP. Oke guys, lanjut ke pertanyaan yang ke-12. Maaf Kak, mau tanya, untuk surat rekomendasi dari dosen apakah wajib pakai stempel? Nah, untuk surat rekomendasi itu nggak perlu pakai stempel guys, jadi hanya dibubuhkan tanda tangan saja. Yang penting itu tadi ya, seperti yang aku bilang barusan bahwa surat rekomendasi ini harus asli yang kalian minta dari si perekomendasi, yang benar-benar mengenal kalian luar dalam lah istilahnya, yang tahu kompetensinya kalian, yang tahu kapasitasnya kalian, yang tahu bahwa kalian itu akan bisa melanjutkan S2 ini dan bisa selesai tepat waktu gitu, yang tahu bahwa kita ini mampu gitu loh untuk memberikan kontribusi nyata ke depannya untuk negara ini gitu guys. Lanjut ya, kita ke pertanyaan yang ke-13. Kak, izin bertanya, untuk rencana perkuliahan jika nanti lebih cepat atau lebih lambat dari rencana perkuliahan yang diisikan, apakah boleh? Boleh. Jadi gini loh teman-teman, waktu kita mendaftar, kita memang diminta tuh intake kita, perkiraan intake kita mau kuliah itu kapan. Nah, kalau misalnya di tahap 1 tahun ini nih, kita itu biasanya tuh di Juli ya, LPDP itu ngasih ketentuan untuk yang bisa ikut seleksi tahap 1 ini adalah untuk mereka yang intake tercepatnya tuh di Juli. Kalau tahun lalu begitu, tahun ini cek dulu ya di webnya ya, apakah Juli, apakah Juni. Nah, jadi itu kita harus prediksi nih, kira-kira kita intake-nya tuh kapan. Kalau kayak aku kan misalnya UGM nih, UGM itu intake-nya pasti Agustus. Nah, nggak apa-apa misalnya aku belum tahu nih intake-ku Agustus, tapi aku tuliskan di Juli nih yang tercepat aja, ya nggak masalah. Yang penting kita itu tidak mendahului dari intake yang ditentukan dari LPDP. Misalnya ternyata aku nulisnya malah di April gitu 2024, padahal jelas-jelas peraturannya LPDP itu Juli gitu ya. Nah, itu yang nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita udah lulus nih dan ternyata waktu kita menuliskan Juli di formulir kita, lalu kita nanti ternyata baru keterima dapat intake-nya misalnya
Agustus tahun depan ya itu nggak masalah, karena kan setelah kita lulus LPDP itu ngasih kita waktu 18 bulan untuk mencari LOA atau untuk mencari kampus, jadi nggak masalah. Atau misalnya ternyata kemarin aku nulisnya itu Oktober gitu intake-nya, setelah aku lulus LPDP aku dapetin kampus, ternyata kampusku itu mulai intake-nya tuh Juli, ya itu nggak masalah juga. Cuman harus kalian riset betul-betul ya kampusnya yang kalian tuju itu intake-nya kapan. Jadi hal-hal begini itu sebenarnya sepele tapi akan jadi bumerang ketika kita tidak riset. Nanti takutnya pas di substansi kita ditanyain, loh kamu bilang kemarin di pendaftaran intake-mu misalnya intake-mu Oktober, ternyata intake-nya tuh Agustus, kamu berarti nggak riset ya, kamu berarti nggak benar-benar mencari tahu ya tentang kampusmu. Nah itu jangan sampai kita jadi dapat pertanyaan-pertanyaan yang begitu ketika nanti substansi guys. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan ke-14. Di sini ditanyain, Bu, aduh aku dipanggil Ibu, nggak apa-apa sih emang udah ibu-ibu. Bu, izin bertanya, untuk esainya apakah juga disebut alasan kenapa mengambil universitas tersebut? Nah, kalau pengalaman aku kemarin aku sebutin ya guys. Jadi memang sebenarnya kita usahakan sebutkan tujuan kita. Jadi rencana kita ke depan itu tuh udah jelas. LPDP dari esai kita tuh udah kelihatan gitu bahwa oh kita tuh rencananya nanti untuk mewujudkan mimpi kita, stepnya itu seperti ini, berkuliah, kuliah di mana, tujuan universitasnya kita apa. Misalnya tujuan aku di Magister Manajemen Farmasi Universitas Gadjah Mada. Kenapa aku memilih universitas tersebut? Kenapa aku memilih jurusan tersebut? Uraikanlah di dalam esainya kalian. Kalau misalnya kalian non LOA nih kan pilih 3 tujuan universitas. Nah, kalian bisa juga masukin misalnya 3-3-nya tapi kalian highlight 1 universitas yang menjadi tujuan utama kalian, atau misalnya kalian sebutkan 1 aja deh, diuraikan di dalam esai mengenai tujuan kampus utama. Sisanya nanti kalian prepare untuk jawaban ketika tes substansi aja. Oke guys, itu tadi ke-14 pertanyaan kita hari ini mengenai seleksi beasiswa LPDP. Jadi cukup random ya untuk Q&A kali ini, masih seputar mengenai administrasi nih, mulai dari esai, rekomendasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk kalian semua nih yang masih punya pertanyaan mengenai beasiswa LPDP, kalian tuliskan aja ya di kolom komentar, nanti aku akan buatkan Q&A sesi kedua. Oke, nanti aku juga akan buatkan kalian video mengenai tes TBS, substansi, dan lain-lain. Stay tune di channel YouTube Dianti Aziz. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, thank you for watching. See you, bye-bye.